Halo, selamat datang di channel saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support, subscribe dan like. Disclaimer on dulu, video ini berisi perjalanan investasi saya ya. Ini bukan video rekomendasi menjual atau membeli suatu saham. Nah, bagi kalian yang suka nonton TikTok, bisa follow akun saya, Stock Market Investor ya, bisa di searching. Dan bagi yang suka nonton YouTube, kalian bisa subscribe Taufik Bicara Investasi ya, bisa di searching juga. Yuk kita lihat data BBRI ya. Kita lihat data-datanya. Nah, di sisi kiri kita bisa lihat grafik BBRI sudah berada di posisi terendah di 1 tahun terakhir ya. Sedangkan di sisi kanan kita lihat grafik dolar dalam 1 tahun terakhir naik 8,7%. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah saatnya kita beli saham BBRI ya? Nah, kalau melihat data dan berita, laba BBRI naik di Q1 2024 ya, tumbuh mini. Dan kalau kita lihat EPS-nya year on year dari 102 ke 105 ya, naik 2,45% year on year. Kenapa sahamnya turun? Nah, ternyata ada berita NIM-nya memang turun ya. Net interest margin-nya turun sekarang sekitar 6,59%. Nah, for your information, FYI aja, untuk NIM perbankan sehat itu di kisaran 6%. Nah, kemudian yang bikin investor takut masuk lagi nih, CKPN-nya meningkat 69,25%. CKPN-nya meningkat dan NIM-nya turun. Ini disebabkan era suku bunga yang sangat tinggi ya. Kenapa suku bunga tinggi? Karena untuk menekan kenaikan harga dolar. Harga dolar ini sudah 16.000 kan, kita lihat tadi kan. Nah, NIM itu apa? Kalian bisa baca sendiri. NIM adalah selisih bunga pinjaman dan bunga tabungan ya. Jadi kan perbankan itu kan simpan pinjam ya. Jadi ada nasabah yang pinjam dikasih bunga tinggi, kemudian ada nasabah yang nabung dikasih bunga yang rendah. Selisih itu adalah NIM. Kalian bisa baca-baca sendiri. Ini ditambah Amerika belum ada tanda-tanda pemangkasan suku bunga ya. Jadi investor cenderung wait and see untuk membeli saham BBRI. Saya sendiri sudah masuk pelan-pelan, cicil, belum berani all in melihat suku bunga yang masih sangat tinggi ya. Jadi saya masih sudah beli. Terakhir saya ada 140 lot ya. Nah, kalau ada yang saya beli, tentunya ada yang saya jual. Kemarin saya jual TPMA ya. TPMA, kenapa saya jual TPMA? Padahal ini era hilirisasi ya. Banyak dibutuhkan energi untuk pemurnian atau smelter. Ini karena saya kurang setuju ya, ini pendapat saya pribadi. Saya kurang setuju adanya penambahan modal rek issue 1,13 miliar saham baru, karena di saat yang bersamaan mereka bagi dividen dengan yield yang cukup besar ya, 11,72%. Saya cenderung lebih memilih mereka nggak bagi dividen daripada harus terbitin saham baru. Itu pendapat pribadi saya. Nah, batubara kan ini lagi hot-hotnya ya, naik lagi ya.
Kalian bisa pilih saham-saham pelayaran lain, contohnya SMDR. Sekarang kan minyak dan harga minyak dan harga batubara naik kan. Tapi kan SMDR itu kapalnya kapal kontainer. Kalian salah, kalian bisa baca armada mereka ya di website Samudra. Ternyata kapal kontainernya cuma 4 dan kebanyakan adalah kapal tanker dan bulk carrier. Tanker bisa diisi minyak, bisa itu CPO, bisa itu bensin. Mereka juga punya kapal pengangkut gas ya. Kemudian ada bulk carrier. Bulk carrier itu kapal muatan curah, bisa diisi batu bara, nikel, timah, semen dan lain-lain ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Dan ini adalah customernya Samudra. Ada Pertamina, ada BP, ada CP, Total, Petronas, Shell dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. Nah, kenapa labanya menurun? Ya karena ekspor nikelnya merosot ya. Ekspor nikel merosot. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Kemudian ekspor batubara termal ini mencapai titik tertinggi ya. Ini mungkin berita yang bagus buat SMDR. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Terima kasih.